yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 3077, 3078 dan 3079. Dev dan Ji-Yun juga kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Segera, dengan raungan, kapal roh mulai berlayar, dan permukaan laut yang sangat gelap terbelah menjadi gelombang dalam sekejap. Di dermaga, masih banyak kultivator yang tidak memiliki tiket, menyaksikan kapal roh pergi dengan rasa iri di wajah mereka. Karena ini adalah kapal spiritual terbesar, dan juga kapal spiritual teraman. Dimulai pelayaran kapal roh menyebabkan banyak kultivator keluar dari ruangan. Tidak terkecuali Dev, dia berjalan keluar ruangan, ingin melihat pemandangan di luar kapal roh. Tapi saat dia keluar dari ruangan, dia melihat seorang pria dan seorang wanita lewat di depannya. Pria itu berpakaian biru muda dan terlihat sangat mencolok. Dan wanita itu mengenakan gaun hitam, dan kepalanya ditutupi kerudung hitam. Ketika mereka melewati Dev, keduanya jelas berhenti, dan wanita itu mau tidak mau melirik Dev. Dev juga sedikit mengernyit, dan melihat mereka berdua dari atas ke bawah. Tetapi tidak ada yang berbicara, dan mereka berdua hanya berhenti sejenak, lalu naik ke atas. Terlihat jelas bahwa kedua orang itu hidup lebih tinggi dan lingkungannya lebih baik. Kultivator iblis, Dev melihat punggung keduanya, dan dia merasakan aura iblis pada mereka. Meskipun aura mereka berdua tersembunyi dengan baik, namun Dev masih merasakan celahnya. Lagi pula Dev juga memiliki aura iblis, jadi dia lebih peka terhadap aura iblis daripada orang lain. Dev berbalik dan kembali ke kamar, tetapi pada saat ini Zeyan berkata, "Tuan Chen, kedua orang tadi adalah kultivator iblis." "Yah, aku merasakannya. Apakah kamu tahu dari kalangan kultivator iblis mana mereka itu?" Meskipun Dev tahu bahwa keduanya adalah kultivator iblis, dia tidak yakin dari klan mana mereka berasal. Lagi pula, ada banyak kelompok iblis. Sejauh yang diketahui Dev sendiri, ras iblis memiliki iblis besar seperti iblis api, iblis darah, iblis yin, dan iblis angin. Adapun iblis besar lainnya, meskipun Dev tidak tahu, tapi pasti ada ras iblis yang lainnya. Aku tidak tahu, aku tidak bisa merasakannya, tapi yang pasti bukan dari keluarga Balrog. Kalau dari keluarga Balrog, aku akan tahu. Zeyan berkata dengan jujur. Aku tidak menyangka ada iblis yang bercampur di kapal roh ini. Sepertinya akan ada masalah di masa depan, kata Dev dengan ekspresi muram. Lagi pula, iblis saat ini adalah tikus yang menyeberang jalan dan semua orang berteriak untuk memukul mereka. Apalagi kualitas kedua iblis ini, jika para kultivator di kapal roh mengetahui bahwa mereka adalah iblis, mereka pasti akan bertarung. Tapi di sini di atas lautan tinta, yang berbeda dari daratan, meskipun kapal roh cukup besar, seperti bukit, dan memiliki berkah formasi, kapal itu tidak dapat menahan sama sekali pertarungan para kultivator yang berada di alam komposit. Jika kapal roh dihancurkan saat itu, semua orang akan menderita karenanya. Ketika Dev memikirkan pria dan wanita itu, kedua orang itu juga membicarakannya pada saat yang sama. "Saudaraku, orang yang baru saja kutemui memiliki aura iblis padanya. Aku tidak menyangka bahwa kita bukan satu-satunya ras iblis yang bercampur di dalam kapal roh ini." Wanita berbaju hitam itu berkata dengan heran, "Saudari junior, hal yang paling mendesak sekarang adalah menemukan cara untuk menyembuhkan penyakit haus darahmu. Jangan terlalu memikirkan hal lain. Sudah bertahun-tahun sejak perang antara dewa dan iblis, dan itu normal bagi banyak kultivator iblis untuk berintegrasi kembali ke dalam kehidupan. Selama kita menyembunyikan aura kita dengan baik, tidak akan ada yang mengetahuinya." Pria berbaju biru berkata, "Kakak senior, aku khawatir orang itu baru saja kita temui akan mengungkapkan identitas kita. Jelas, dia sudah merasakan aura iblis pada kita. Lagi pula, tidak peduli seberapa baik kita bersembunyi, kita tidak bisa lepas dari deteksi sesama klan kita." Wanita itu berkata dengan cemas. "Jangan khawatir, karena dia juga seorang kultivator iblis, dia tidak akan melaporkan kita. Kalau begitu, bukankah aura dia juga akan terekspos?" Seorang pria menghibur seorang wanita. "Tapi bagaimana jika orang itu berasal dari klan iblis api? Kamu harus tahu bahwa klan iblis darah kita dan klan Balrog selalu berselisih." Wanita itu masih berkata dengan cemas.
Tidak mungkin. Klan Iblis Api berada jauh di ujung utara, dan aku belum pernah melihat kultivator iblis dari klan Balrog selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin secara kebetulan aku bertemu mereka hari ini? Berhentilah memikirkannya, kali ini kita menyelinap keluar hanya untuk menyembuhkan penyakitmu yang haus darah. Semakin kamu memikirkannya, semakin buruk penyakitmu. Pria itu dengan lembut menepuk pundak wanita itu untuk menghiburnya. Iya, wanita itu mengangguk, tetapi pada saat ini, wanita itu tiba-tiba mengerutkan kening, dan kemudian ekspresinya menjadi menyakitkan, pembuluh darah di wajahnya menonjol, dan matanya menjadi merah darah. Seluruh tubuh wanita itu gemetar, wajahnya bahkan lebih ganas, dan 2 taring tumbuh dari mulutnya dengan cepat. Ketika pria itu melihat ini, dia sepertinya tidak panik, dia sepertinya sudah terbiasa. Pria itu mengeluarkan belati dan menebas lengannya dengan keras, dan darah langsung menyembur keluar. Segera setelah itu, pria itu meneteskan darah ke mulut wanita itu, dan saat darah terus mengalir ke mulut wanita itu, ekspresi wanita itu perlahan pulih. Segera, wanita itu pulih, dan wajah ganas itu menjadi menawan. Melihat luka di lengan pria itu, wanita itu merasa sangat tertekan dan menyalahkan dirinya sendiri. Sudah banyak bekas luka di lengan pria itu, yang jelas disebabkan oleh hal ini. Kakak, maafkan aku, aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Wanita itu membalut pria itu dan menangis. Jangan menangis, kakak tahu kamu tidak bisa mengendalikan diri, jadi kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Meskipun kamu menderita hemofilia, kamu tidak pernah menyakiti orang lain. Pria itu tersenyum tipis. Kakak senior, ayo kembali, mungkin ayahku punya cara untuk menyembuhkannya. Jika ini terus berlanjut, aku akan menghisap darahmu cepat atau lambat. Wanita itu menyesal keluar, dia ingin kembali. Tidak, jika guru mengetahui bahwa kamu diam-diam berlatih kungfu iblis darah dan menderita hemofilia, dia pasti akan membakarmu. Berapa banyak saudara laki-laki yang diperlakukan seperti ini, bahkan jika kamu adalah putri dari guru sendiri, guru tidak akan berbelas kasih. Guru pernah berkata bahwa kita bisa menjadi iblis keji di mata orang lain, tetapi kita tidak boleh benar-benar melakukan hal keji. Identitas iblis bukanlah sesuatu yang bisa kita pilih, tapi kita bisa memilih bagaimana melakukan sesuatu. Pria itu berkata kepada wanita dengan wajah serius. Wanita itu terdiam, jadi dia hanya bisa diam. Saudari, jangan khawatir, aku pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkanmu yang haus darah kali ini. Setelah selesai berbicara, pria itu dengan lembut membawa wanita itu ke dalam pelukannya. Tapi saat dia memeluk wanita itu, ekspresi pria itu tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru mendorong wanita itu pergi. Saudari junior, tetap di kamar dan jangan berjalan-jalan. Setelah pria itu selesai berbicara, dia tiba-tiba membuka pintu. Terlihat seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri di luar pintu. Wajah lelaki tua itu sangat kering, hanya sepasang mata yang terlihat sangat energi. Melihat lelaki itu tiba-tiba membuka pintu, lelaki tua itu menyeringai dan berkata, "Membosankan, sungguh membosankan. Kupikir aku bisa mendengar suara lilin pernikahan, tapi aku tidak menyangka kamu akan mengetahuinya." Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia tidak lupa melirik wanita di ruangan itu, lalu berbalik dan pergi. Pria itu melihat ke belakang pria tua itu, wajahnya sangat jelek. Ketika wanita itu melihat wajah lelaki tua itu, dia juga memasang ekspresi ketakutan. Pria itu masuk ke kamar dan menutup pintu lagi. "Kakak senior, mengapa penatua hantu gunung iblis ini ada di sini?" Mata wanita itu melebar, dan dia berkata dengan ketakutan, "Aku juga tidak tahu, tapi di kapal roh, dia tidak berani melakukan hal yang sewenang-wenang, dia tidak akan melakukan apapun pada kita, atau kalau dia melakukan itu, kapal roh ini akan hancur, dan semuanya akan berakhir, jadi jangan terlalu gugup." Pria itu menghibur wanita itu, tetapi ekspresi pria itu juga sangat jelek saat ini. Di kamar Gao Qilan, Zhou Tai mengetuk pintu saat ini, dan berteriak dengan sopan, "Nona Gao, apakah Anda sudah istirahat? Ada hantu di depan, sangat spektakuler, apakah Anda ingin pergi ke geladak untuk melihat-lihat?" Gao Qilan mendengar ini, lalu membuka pintu. Zhou Tai melihat Gao Qilan, dan menunjukkan sikap seperti menyelidik. "Tunggu sebentar." Gao Qilan meminta Zhou Tai untuk menunggu, lalu pergi memanggil Dev dan Ji-yun. Gao Qilan tidak tahu apa itu hantu, jadi dia memanggil mereka untuk melihat bersama. "Sialan, apa itu?" Dev bertanya pada Zhou Tai dengan bingung. "Oh, itu hanya wilayah laut,
tapi ada arus bawah dan pusaran air di wilayah laut ini sepanjang tahun, dan ada monster besar yang membuat gelombang, jadi sangat berbahaya. Setiap kali datang ke sini, kapal roh akan mengkhawatirkannya, jadi itu disebut kekhawatiran melihat hantu. Tapi jangan khawatir, kapal kita adalah kapal roh terbesar, jadi jika ada pusaran arus bawah, maka itu tidak akan mempengaruhi kita sama sekali. Banyak orang pergi ke Geladak untuk menontonnya sekarang. Jika beruntung, kamu masih bisa melihat pemandangan air penghisap naga. Meskipun lautan tinta berbahaya, pemandangannya juga sangat spektakuler. Zhou Tai memperkenalkannya dengan sungguh-sungguh, karena takut Gao Qilan tidak akan pergi ke Geladak bersamanya untuk menonton. Dev menjadi tertarik ketika mendengarnya, jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke, ayo naik dan lihat." Ketika Zhou Tai mendengar ini, dia memimpin dengan gembira, sementara Gao Qilan langsung memegang lengan Dev dan menuju Geladak. Melihat pemandangan ini, Zhou Tai terkejut sesaat, dan kemudian dia merasa lega. Lagi pula, bukan masalah besar bagi adik perempuan untuk dekat dengan kakak laki-laki. Ketika beberapa orang datang ke Geladak, mereka melihat sudah banyak orang berdiri di atasnya. Di tengah kerumunan, Dev menemukan pria dan wanita itu lagi, dan keduanya juga melihat Dev, tetapi mereka hanya saling melirik, lalu membuang muka. "Nona Gao, cepat lihat, pusaran air di lautan tinta ini sangat spektakuler." Zhou Tai dengan bersemangat mengikuti Gao Qilan dan memberikan penjelasan. Dev dan yang lainnya melihatnya, dan menemukan bahwa di lautan tinta, pusaran air terus berputar, seolah-olah mereka akan menelan semuanya. Pusaran ini ada yang besar dan ada yang kecil, dan gaya hisap yang sangat besar memancar dari pusaran. Tapi ketika kapal roh besar lewat di atas pusaran, itu langsung dihancurkan oleh pusaran. Kapal roh ini sangat besar, pusaran tidak bisa menyedotnya sama sekali, ditambah kapal roh diberkati dengan formasi, dan ada cahaya redup yang bersinar di sekitarnya, jadi tidak perlu takut sama sekali. "Nona Gao, apakah kamu melihat bahwa kapal roh kita adalah yang terbesar dan teraman, jadi kamu tidak perlu takut?" Zhou Tai berkata dengan bangga, seolah kapal roh ini miliknya. Di beberapa titik, awan hitam besar menutupi langit, membuat semua orang sulit mengetahui apakah itu siang atau malam. Langit hitam dengan awan gelap, dan tanahnya air laut yang gelap gulita. Kapal roh ini sepertinya sedang melakukan perjalanan menembus kegelapan. Naga itu menyerap air. Lihat naga itu menyerap air. Seseorang tiba-tiba berteriak keras. Segera semua orang melihat ke arah haluan kapal, dan mereka melihat kolom air yang sangat besar, langsung ke langit. Karena lautan tinta sangat gelap, kolom air ini juga terlihat hitam, dan kolom air hitam terus naik, lalu terhubung ke awan hitam di udara. Tepat ketika semua orang tertarik dengan penyerapan air naga, gelembung air besar mulai bergulung di sekitar kapal roh. Semua orang tidak memperhatikan fenomena abnormal ini, dan mereka masih tertarik dengan penyerapan air naga. Di tengah jatuhnya gelembung air besar, penyu besar segera muncul satu demi satu. Penyu ini sangat besar, dan jumlahnya puluhan. Lusinan kura-kura mengepung kapal roh, yang justru membuat kapal roh bergerak semakin lambat, dan akhirnya langsung berhenti.